Sebenarnya ketimbang rame ngebahas mensrea, yang jelas-jelas adalah pertunjukan komedi orang bayar untuk nonton gue ngelawak di atas panggung dan menggunakan berbagai macam majas di atas fakta-fakta yang sudah beredar di berita. Sebenarnya ada banyak hal yang lebih layak untuk kita ramaikan, seperti misalnya terorisme dan intimidasi terhadap sejumlah aktivis yang belum kelar ujungnya, kemudian bencana di Sumatera, kemudian kasusnya Nadiem dan juga orang-orang lain yang tanpa mensrea tapi diperlakukan seakan-akan punya mensrea. Termasuk adalah wacana pilkada lewat DPRD. Ini juga sebenarnya penting, tapi ini nggak terlalu punya banyak ruang di media. Media lagi ramai ngebahas saya buat apa. Jadi mari kita bahas sekarang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Oke, jadi kita akan ngebahas terutama dua hal. Kenapa wacana ini muncul dan apa dampaknya kepada kita kalau beneran pilkada dilakukan oleh DPRD. Kenapanya? Kenapanya adalah karena biayanya besar. Gue lupa persisnya berapa, tapi puluhan triliun. Nggak tahu 40 atau 70 triliun. Terus mereka bilang, biayanya besar sekali. Daripada dipakai untuk pilkada, mending dibikin aja pilkadanya kayak dulu lewat DPRD, kan sempat lewat DPRD, kemudian ada perpu dari zamannya SBY, kemudian jadi langsung oleh rakyat. Tapi intinya dibalikin aja, DPRD aja yang milih, sehingga duitnya bisa dipakai untuk yang lain-lain. Lucu, giliran pilkada, mereka logikanya masuk tuh, duitnya bisa dipakai untuk yang lain-lain. Giliran MBG, logikanya nggak muncul. Tapi alasannya adalah itu, biayanya besar sekali, kita bisa pakai untuk hal-hal lain lagi. Nah, sebenarnya ada dua permasalahan dari alasan ini. Untuk saat ini alasan yang dipakai adalah biayanya mahal, dibalikin lagi aja ke DPRD, biar DPRD yang milihin. Toh, kata mereka, kan DPRD wakil rakyat, lu milih gue untuk jadi wakil lu di wilayah daerah. Sehingga sebagai wakil rakyat, gue bisa milih gubernur, wali kota, bupati, kepala daerah, gue aja yang milih, karena lu udah milih gue sebagai wakil, dan itu adalah alasannya. Tapi ada dua permasalahan dari yang tadi ini ya, dari alasan pakai gue aja DPRD untuk memilih kepala daerah. Duanya adalah karena pertama, terutama yang nonton mensrea tahu tugas utamanya DPR, DPRD itu adalah bersama dengan eksekutifnya, yaitu kepala daerah atau presiden kalau di DPR, itu adalah bikin undang-undang, termasuk undang-undang daerah ya. Terus nyusun anggaran bersama dengan eksekutifnya dan mau ngawasi jalannya pemerintahan. Nah, ini adalah tiga fungsi mereka. Cuman antara mereka nggak tahu, lupa, atau ingat tapi pura-pura, karena kan menurut keyakinan saya tiga-tiganya peluangnya ada. Mereka menaruh peran bahwa mereka bisa jadi orang yang memilih kepala daerah. Nah, mungkin ini dasarnya adalah banyak di antara rakyat Indonesia yang nggak tahu tugasnya DPR dan DPRD. Namun sejak mensrea ditonton oleh jutaan orang, sekarang kita tahu bahwa tugas mereka tuh itu. Kalau dulu kan rakyat ngelihat ada anggota DPR atau DPRD nyapu-nyapu jalan, ikut gorong-gorong, ikut bersih-bersih, disangka itu kerja. Itu nggak kerja, kerjaan dia bukan itu. Disangka sama masyarakat dulu ketika ngeliat ada anggota DPR atau DPRD di TV, itu kerja. Iya sih, tapi itu untuk partai, tapi bukan untuk kita. Karena tugas DPR dan DPRD untuk kita adalah nyusun anggaran, bikin undang-undang, kemudian mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi mereka itu punya peran itu sebenarnya. Dan satu lagi adalah bahwa harus diakuin kualitas pemilihan wakil rakyatnya masih bermasalah, yang juga dibahas di mensrea. Banyak orang nggak inget DPR yang dia pilih, banyak orang nggak inget DPRD yang dia pilih. Kalau disuruh milih kepala daerah, karena calonnya cuma 2 atau 3, mudah untuk mereka. Oh, gue inget. 1, 2, 3 gue bisa ngecek, track recordnya seperti apa, gue ngecek programnya seperti apa, masih bisa lah. Tapi kalau udah puluhan, belasan, susah tuh. Akhirnya mereka milihnya ngasal. Dan karena milihnya ngasal, ada rasa di antara masyarakat bahwa DPRD itu nggak mewakili gue nggak ikutan
milih dia karena siapa yang gue pilih ya? Nggak ingat siapa yang dia pilih. Nah tentu anggota DPRD-nya bilang, ya itu masalah lu. Dan rakyat harus terima, iya betul itu salah kami. Tapi karena kami sekarang menyadari kesalahan tersebut, kami masih nggak rela. Kalau misalkan anggota DPRD memilih kepala daerah atas nama kami. Karena kami ingin memilih secara langsung. Oke, itu dua alasan yang menjelaskan terkait peran anggota DPRD. Dan kualitas pemilihan si anggota DPRD. Tapi bagaimana dengan alasan mahal? Udah ini mahal ternyata biayanya kita mundur aja. Menurut keyakinan saya, ini adalah alasan yang salah. Kalau lu ngelihat ada sesuatu yang mahal, lu nggak mundur ke cara yang lampau. Lu cek dulu A, apakah mahalnya itu layak? Dan B, apakah mahalnya itu ada inefisiensi? Jadi ketika ada mahal tuh nggak mundur ke belakang. Punya mobil juga lebih mahal. Tapi apakah kemudian kita semua mundur naik kuda? Kan enggak. Iya dong. Mahal nih punya mobil. Balik aja naik kuda. Enggak dong. Masa hanya karena mahal kemudian mundur? Diukur dulu. Bagus nggak sih ini untuk kita? Punya yang mahal ini sebenarnya dampaknya oke nggak sih untuk kita? Kalau oke mungkin bisa dipertahankan. Kemudian pertanyaan kemudian, ada nggak inefisiensi dalam menggunakan kemajuan ini? Dalam hal mobil, dicek dulu. Kalau emang mahal, kenapa mahal? Pantesan aja mahal. Lu nyampe kantor, mobil diparkir, mesinnya nyala. Ya inefisien dong. Pantesan boros lu. Lu kalau nyampe kantor, parkir, mesin dimatiin. Kalau mesin nyala, jam 6 lu balik, bensin lu habis. Aki juga. Ya dong, diperiksa kenapa? Oh, pantesan aja lu boros. Gigi satu mulu lu tiap kali nyetir, ya boros lah. Ngegerung mulu tuh mobil, heng, ya boros lah. Oh, pantesan boros. Lu mau beli kopi di Fami Cafe aja pakai mobil, jalan kaki padahal 7-10 menit. Oh, pantesan boros. Nah, jadi kalau dugaannya atau tuduhannya adalah mahal banget biayanya, cek dulu mahalnya ini adalah emang harga yang layak dibayarkan untuk demokrasi berkualitas atau tidak, dan mahalnya ini karena ada kebocoran nggak, ada inefisiensi nggak. Kalau misalkan ternyata ada, ya itu dirapihin dulu. Karena kemajuannya layak. Punya mobil mahal dong dibandingin kuda. Tapi layak kan kemajuannya yang kita bisa rasakan dengan mobil. Nah jadi soal kenapa balik ke DPRD atau jadi DPRD dan bukan rakyat yang memilih langsung, soal itu mahal, kita udah selesaikan. Udah selesai tuh. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi, dampak apa yang akan kita rasakan kalau kita nggak jadi milih kepala daerah. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mens Rea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres.
hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Dingin guys, nggak kuat. Oke, jadi apa dampaknya kalau kepala daerah dipilih sama DPRD dan bukan oleh kita? Dampaknya yang sangat terasa adalah hilangnya kekuatan. Karena mereka tidak lagi berdaulat kepada kita, tapi berdaulatnya kepada DPRD. Mereka, ini kan anggota DPRD yang milih. Kalau misalnya kepala daerah dipilih sama DPRD, maka kepala daerahnya ini kan nurut, kasarnya ya, nurut dengan kemauannya DPRD. Terus kan pertanyaan utamanya adalah DPRD ini kemauan rakyat atau bukan? Atau jangan-jangan DPRD karena dia adalah kader partai, kemauan yang dia bawa adalah kemauan atasan partainya. Kita tahu ini, Pak Bambang Pacul udah bilang, Korea-Korea kayak kita mah nurut atasan. Nah, karena beliau udah membantu menjelaskan kepada seluruh Indonesia bahwa seorang anggota partai itu selalu setia sama atasannya, maka kepala daerah ini akan setia sama kebutuhan partai, bukan kebutuhan masyarakat. Sehingga kedaulatannya adalah kedaulatan si anggota DPR. Tentu mereka akan bilang, enggak kok gue akan mewakili kepentingan lo, tapi Pak Bambang Pacul yang Pak Bambang Pacul bilang mereka akan mengikuti kemauan atasannya, bukan kemauan kita. Nah, tapi kekuatan rakyat dalam hal menentukan arah pembangunan daerah, arah kemakmuran, arah keadilan di daerahnya, itu lebih daripada sekedar hanya kedaulatan. Benar-benar gue mau ngomongin kekuatan dalam mengarahkan hasil akhir dari pilkada. Lo tahu nggak bahwa di banyak sekali daerah di Indonesia, pilkadanya itu cuma punya satu calon tunggal. Dia ngelawan kota kosong. Ini terjadi karena politisi di daerah tersebut, menurut keyakinan saya, itu antara ingin status quo-nya, keadaan yang selama ini terjadi berlanjut, atau ingin memastikan satu calon ini menang karena calon ini akan mengakomodir kepentingan mereka. Ini menurut keyakinan saya. Nah, ketika partai-partai pada berkoalisi untuk mendukung satu kepala daerah dan menyisakan terlalu sedikit kursi untuk bisa ngusung siapapun, karena kan jumlah kursi di DPRD-nya itu akan menentukan jumlah dukungan atau jumlah kursi dukungan yang dibutuhkan sama setiap kepala daerah gitu kurang lebihnya ya. Secara presentasinya gue lupa. Tapi kalau misalkan koalisinya gemuk di sini, sehingga di sini nggak cukup untuk bisa mengusung calon sendiri, itulah yang terjadi dengan satu calon saja. Jadi cuma dia aja yang bertanding, lawannya kota kosong. Iya kalau dia bagus. Gimana kalau dia oleh rakyat terindikasi dinasti politik? Gimana kalau dia terindikasi korupsi? Gimana kalau dia sebenarnya tidak memuaskan rakyat? Memuaskan partai mungkin, memuaskan kongsi-kongsinya, tapi tidak memuaskan rakyat. Gimana kalau kondisinya adalah ini orang nggak disukai sama rakyat? Dia akan tetap kepilih. Karena lawan kota kosong. Nah tapi selama ini, karena pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat, rakyat bisa milih kota kosong. Dan di beberapa kasus, kota kosong menang. Saking daerahnya nggak pengen ini orang menjabat, kota kosong yang menang. Sekuat itu pemilihan langsung oleh rakyat. Rakyat bilang, lu jelek, gue nggak mau lu, gue milih kota kosong. Dan apa yang terjadi di sebuah pemilu kepala daerah atau pilkada ketika kota kosong yang menang, jadi nggak sah. Ini nggak bisa ngejabat. Bukan kemudian kota kosong menang, dia tetap ngejabat. Enggak. Ketika kota kosong menang, batal itu. Menteri Dalam Negeri harus nunjuk pejabat sementara, atau pelaksana sementara, pejabat sementara kayaknya, untuk menjabat posisi tersebut. Sementara, dibikin lagi pilkada. Di pilkada yang selanjutnya, ini orang boleh ikutan lagi, tapi harus ada calon baru. Nah bayangin, kalau misalnya pilkada itu dipilih sama DPRD, udah selesai itu. Semua partai atau mayoritas partai memilih calon yang ini, ketika DPRD milih, ya udah ini yang menang. Nggak bisa apa-apa. Dan daerah tersebut akan terjebak dengan kepala daerah yang dia tidak suka, yang kerjanya jelek,
yang mungkin dinasti politik, yang mungkin korupsi, yang mungkin punya masa lalu yang buruk, nggak punya kekuatan. Kalau kita bisa milih secara langsung, peluang kita untuk menggagalkan itu ketika kasusnya adalah satu calon dan kota kosong, itu besar. Gue ambil contoh salah satu kasus, bukan kasus ya, kejadian terbesar ya. Itu adalah Pilkada DKI Jakarta yang kemarin. Kalau lo ingat, ada dua nama yang muncul nih sebelum mulai nih. Ada Anies Baswedan yang elektabilitasnya tertinggi, sama ada satu lagi Ridwan Kamil yang dukungan partainya terbesar. Nah, Anies populer di mata rakyat, Ridwan Kamil populer di mata partai. Tadinya Anies bisa maju nih bersama dengan 2 atau 3 partai kalau gue nggak salah. Bisa maju. Tapi tampaknya menurut keyakinan saya koalisi yang di sini khawatir. Kenapa? Karena elektabilitasnya tinggi sekali. Kekuatan rakyatnya besar sekali di sini. Rakyat Jakartanya pada pengen ini. Itu kan yang diartikan dengan elektabilitas tinggi kan. Banyak orang akan memilih yang ini, Anies Baswedan. Apa yang terjadi? Gunjang-ganjing, ditinggal nih partainya nih. Pindah ke sini. Anies nggak punya kursi. Harus bersama dengan PDIP. PDIP, ina-inu, Megawati mau akhirnya jalan sendiri. Jalanlah dengan Pramono Anung dengan Rano Karno. Nah, kemudian muncul di tengah-tengah ada Dharma Pangrokun yang menurut keyakinan saya itu didesain untuk memecah suara supaya peluangnya lebih besar. Tapi kalau menurut keyakinan Pak Dharma Pangrokun tentu beliau ingin maju untuk Jakarta tentu. Kalau keyakinan kita beda kan nggak apa-apa dong, namun juga keyakinannya beda-beda, ya gak? Nah udah nih, ujung-ujungnya ada satu nama, ada satu faktor yang bermain penting dalam Pilkada DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Karena elektabilitasnya tertinggi. Kalau lo masih ingat pada masa itu, semuanya muji-muji Anies. Ridwan Kamil dukung Anies, Pramono Anung dukung Anies, Dharma Pangrokun juga baik ke Anies. Semuanya pengen dapat Aniesnya karena pengen dapat masanya. Akhirnya, walaupun dia partai terbanyak, Anies Baswedan kemudian memutuskan untuk mendukung Pramono Anung karena elektabilitas tertingginya yang nggak punya kursi atau nggak punya kesempatan untuk ikutan pilkada mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Akhirnya semua suara itu pindah ke sini dan yang ini menang. Kendatipun yang ini partainya lebih banyak. Nah kalau pilkada dilakukan oleh DPRD, selesai itu Ridwan Kamil gubernur kita di DKI Jakarta, dan mungkin kita akan kebingungan karena gubernur DKI Jakartanya seperti yang lo tahu, begitulah. Nah artinya kekuatan rakyat itu penting sekali. Cuman kadang orang nggak ngeh. Moga-moga dari deskripsi gue dan dari penggambaran gue, lu ada bayangan betapa kuatnya kekuatan kita. Karena banyak daerah di dunia itu pengen untuk bisa punya kemampuan untuk memilih secara langsung. Nah tentu kualitas pemilihannya harus diperbaiki. Itulah kenapa Mensreya itu penting sekali. Itulah kenapa Mensreya dengan segala macam resikonya gue titipkan untuk ditaruh di Netflix karena gue tahu dia akan ditonton sama banyak orang dan banyak orang jadi tahu. Gue seneng dengan dampak dari Mensreya. Mensreya punya dampak positif. Gue yakin itu akan mengubah kualitas pemilihan orang baik untuk kepala daerah maupun untuk legislatif, apalagi untuk presiden. Sekarang kita harus perjuangkan supaya kita tetap bisa milih kepala daerah secara langsung. Karena nanti hasil dari pembelajaran kita, hasil dari kualitas pemilihan kita yang lebih baik akan membawa hal baik, akan membawa kemajuan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan untuk daerah kita masing-masing. Itu aja dari gua, dan kalau misalnya seperti biasa para member mengizinkan ini untuk dirilis, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau lu bilang nggak usah dirilis, nggak akan gue rilis. Thank you, bye.